Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI City of Love yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat fokus kepada Tuhan, untuk menyembah dan memuji Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Bapak, kami mau terus percaya Tuhan Yesus, walaupun kami belum melihat Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama nyatakan lagu ini. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Yes Lord
di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan sekali lagi, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku hanya dari-Mu saja Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan segenap hati kita katakan, kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku. Yes Jesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Sebab tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. Kami percaya walau tidak melihat. Haleluya. Kami mau terus berpegang teguh padamu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus, mari naikkan penyembahan kita, sebab Dia layak diagungkan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Satu-satunya harapan, satu-satunya Allah yang kami agungkan, Yesus. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman katakan,
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, katakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, amin Tuhan. Dia sediakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yes Jesus, ini iman kami Tuhan. Haleluya, firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Dia kerjakan, amin Tuhan, seturut firman-Nya, yes Jesus, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau terus mengerjakan Tuhan setiap karya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, sepenuhnya padamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan, yang kami agungkan. Hanya Yesus, sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, baik buruk Tuhan,
terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jesus, we worship you Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah, hallelujah Jesus. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus terus diam tinggal dalam Engkau, dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Jiwaku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, yes Jesus. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Kami rindu melayani-Mu Tuhan, rindu melayani-Mu, yes Jesus. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Jesus, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah kami Tuhan. Ini korban persembahan kami hanya bagi-Mu.
Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Dimanapun kami berada, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir Tuhan. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu. Penuhiku, waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ini kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di
nyatakan jalan-Mu. Haleluya Jesus, kami berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari nyatakan Tuhan, haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, Jesus, nyatakan jalan-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan, semua bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian, segala hormat, keagungan, hanya untuk-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Oh Yesus, Yesus, haleluya, 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 Jesus, 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 Jesus. Kita sudah menyembah dan memuji Tuhan lewat pujian penyembahan pada hari ini. Dan saatnya kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kasih-Mu baru setiap pagi bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan pada hari ini. Kalau di antara mereka ada sedang mengalami kelemahan tubuh, kami percaya biarlah mujizat Allah bekerja atas mereka. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat-Mu disembuhkan. Bahkan kalau mereka ada dalam kekurangan, kami percaya Jehovah Jireh, Engkau Allah yang memberkati, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bagi umat-Mu. Terima kasih, kasih-Mu terus mengalir di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga Tuhan. Dan kami percaya lawatan-Mu terjadi hari ini Tuhan, di setiap umat-Mu yang sedang menikmati ibadah online hari ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas pemulihan yang terus terjadi atas bangsa ini. Bahkan kami bersyukur Tuhan juga akan menyertai para pemimpin bangsa negara kami dengan roh takut akan Engkau, hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang mereka lakukan, keputusan, biarlah berdasarkan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil keputusan ini untuk mensejahterakan setiap masyarakat yang Tuhan percayakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat gembala yang sudah Tuhan berikan bagi gereja-Mu City of Love. Hamba berdoa untuk Pastor Timothy Abraham, Ibu Evelyn, kedua anaknya Isaac dan Joanna Tuhan. Kami percaya ada perlindungan yang daripada Allah. Dimanapun keluarga ini berada, Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, mulai pelayanannya banyak jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami bersyukur juga pada hari ini Tuhan sudah mengirim hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Lutan Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, kami percaya biarlah
perkataannya boleh memberkati setiap kami. Bahkan benih firman yang akan ditaburkan akan tumbuh di tanah hati kami yang subur. Bahkan kami diubahkan, bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GBI City of Love yang sangat diberkati Tuhan, dan shalom semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Senang saya Pendeta Agus Lutan pada hari ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang sudah memberkati kita semua. Dan kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Dan saya percaya orang yang datang dengan hati haus dan lapar pasti akan dipuaskan. Terima kasih Pastor Timothy dan Ibu Evelyn dan semua leader gereja CLC yang diberkati Tuhan untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghargai waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami. Biar firman-Mu menegur, mengoreksi, memperbaiki hidup kami, menguatkan iman kami, membangkitkan semangat kami, memberikan inspirasi dan pencerahan bagi hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu akan mengalir, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biar kami mau fokus konsentrasi pikiran kami tundukkan hanya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema kita bulan ini tentang kelemah lembutan. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 yang menulis demikian. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan kita diselamatkan, tujuan kita menjadi orang percaya bukan hanya supaya kita masuk surga, tetapi supaya kita menjadi representatif Kristus di muka bumi ini. Supaya hidup kita diubahkan menjadi serupa seperti Yesus. Yesus adalah role model kita. Nah, ada dua hal karakter yang luar biasa yang kita harus belajar dari Yesus. Yang pertama adalah kerendahan hati, dan kita sudah pelajari bulan lalu. Dan yang kedua adalah kelemah lembutan. Kerendahan hati dan kelemah lembutan adalah dua karakter yang paling menonjol dari Yesus. Nah, saudara sekalian, ternyata orang yang rendah hati dan orang yang lemah lembut akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rest dalam hidupnya. Kenapa ada banyak orang hari-hari ini stres, orang depresi, orang ketakutan, orang panik, orang khawatir? Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya karena kita tidak lemah lembut. Saudara harus tahu bahwa kelemah lembutan itu adalah buah roh.
itu buah, sesuatu yang dihasilkan. Kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, kalau hidup kita dikuasai, kalau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan berbuah kelemah lembutan. Tapi kalau hidupmu dikuasai oleh daging, dikuasai oleh kemarahan hawa nafsu, pasti tidak ada kelemah lembutan yang dihasilkan. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan, kelemah lembutan itu bukan berarti lemah gemulai. Lemah lembut tidak berarti feminim, saudara sekalian. Repot kalau lemah lembut itu feminim, yang cowok-cowok, yang pria-pria, yang bapak-bapak itu gimana? Lemah lembut itu bukan kelemahan. Lemah lembut itu bukan feminim. Kata lemah lembut artinya adalah strength under control. Kekuatan yang sudah ditaklukkan. Kekuatan yang sudah dikendalikan. Dalam pengertian bahasa aslinya seperti seekor kuda liar yang powerful, yang kuat. Tetapi kuda liar itu sudah ditundukkan. Kuda liar itu sudah ditaklukkan. Kekuatannya itu sudah ditaklukkan. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang overreacted. Bukan orang yang lebay. Kalau bertindak itu berlebihan. Bukan. Orang yang lemah lembut bukan orang yang dikuasai hidupnya oleh kemarahan. Dan bukan juga orang yang moody, tergantung perasaan, tergantung feeling. Nah, kita mau pelajari lebih dalam siapakah orang yang lemah lembut. Mari kita baca firman Tuhan. Titus pasal yang ketiga, ayat yang kedua menulis demikian. Titus 3 ayat 2, janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Dalam terjemahan The Amplified Bible itu bagus banget. Not slander, bukan orang yang suka fitnah or abuse anyone, atau orang yang suka melecehkan. To be kind, baik hati, and conciliatory, mendamaikan, and gentle, dan lemah lembut. Showing unqualified consideration and courtesy. Orang sopan, orang yang etika toward everyone. Nah, dari Titus pasal 3 ayat 2 ini kita bisa belajar apa kriteria, apa karakter orang yang lemah lembut. Yang pertama, orang yang lemah lembut tidak suka fitnah, tidak suka menyebar gosip. Saudara, fitnah itu adalah kita menyampaikan sesuatu hal yang tidak benar. Kita menyampaikan sesuatu hal yang palsu, yang fake, yang hoax tentang satu keadaan atau tentang seseorang. Fitnah itu berbahaya sekali. Bisa merusak reputasi orang, bisa menghancurkan nama baik seseorang. Ada berapa banyak kali dalam hidup saya difitnah, saudara sekalian. Nah, orang yang lemah lembut bukan orang yang suka fitnah orang. Kadang-kadang kita karena iri sama orang, kita fitnah orang itu. Kita nggak suka sama orang, kita fitnah. Kita berkata sesuatu yang palsu tentang seseorang. Yang kedua, orang yang lemah lembut tidak suka bertengkar. Bukan troublemaker. Tidak suka bikin ribut, saudara. Ya, fakta kenyataan banyak orang tuh yang suka cari gara-gara, yang suka bikin ribut, suka gangguin orang, suka bikin orang marah, akhirnya orang berantem, saudara sekalian. Orang lemah lembut tuh gak suka bertengkar. Dalam terjemahan The Amplified Bible tadi, dia tidak melecehkan orang dengan perkataan dan perbuatannya. Orang yang lemah lembut itu ramah, baik. Orang yang lemah lembut itu mendamaikan. Dia bukan biang kerok, tapi dia mendamaikan orang. Di mana ada keributan, orang lemah lembut datang, suasana langsung tenang, atmosfernya langsung damai, dan orang bisa diteduhkan, saudara sekalian, membawa perdamaian. Terus dikatakan orang lemah lembut itu bijaksana dan sopan. Dia tahu etika, tidak sembarangan, saudara sekalian. Dan yang terakhir dikatakan orang lemah lembut adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Orang yang rendah hati tidak menganggap diri sendiri penting.
dan utama. Tetapi orang rendah hati menganggap orang lain yang penting dan utama. Ini yang kita Filipi pasal 2 katakan, dengan rendah hati kita mengutamakan orang lain. Kita menganggap orang lain lebih utama. Dan ini tidak gampang saudara, kita menundukkan diri kita, menempatkan diri kita di bawah orang lain. Kita menjadikan orang lain nomor 1 dan kita mungkin nomor 2 atau nomor 3. Orang yang sombong ingin jadi yang utama, ingin jadi yang nomor 1, ingin jadi yang paling menonjol. Orang yang lemah lembut tidak sombong. Perhatikan ya, orang sombong selalu fokus kepada siapa yang salah. Kalau ada masalah nih, dia cari kambing hitam. Dia blaming other, nyalain orang, siapa yang salah. Tapi orang yang rendah hati itu selalu fokus pada apa yang salah. Ini masalahnya di mana, apa yang salah. Karena dia tahu apa yang salah, dia akan memperbaiki yang salah itu. Orang yang sombong tidak pernah belajar dari kesalahan dan kegagalan. Gak pernah saudara. Karena dia merasa dirinya sudah benar, dia merasa dirinya paling hebat, dia gak pernah salah. Dia gak pernah gagal saudara sekalian. Dan orang sombong tidak pernah mau berubah. Dia selalu menuntut orang lain untuk berubah, tapi dia merasa dia tidak perlu berubah. Ayo saudara, jangan jadi orang yang sombong. Bulan lalu kita sudah ditegur Tuhan karena kesombongan kita. Dan kita mau belajar lemah lembut pada hari-hari ini. Buang semua kesombongan saudara. Dan kita mau belajar untuk rendah hati. Bisa menghargai orang. Bisa mengutamakan orang. Bisa melihat kepentingan orang lain. Lebih daripada kepentingan kita sendiri. Seringkali dalam pernikahan kita lupa. Kita menikah bukan supaya kita bahagia. Tapi kita menikah supaya kita bisa membuat pasangan kita bahagia. Jangan kita hanya mencari kepuasan, kesenangan, happy untuk diri kita sendiri di atas penderitaan pasangan kita. Kita harus belajar cari tahu apa yang pasangan kita suka, apa yang membuat pasangan kita happy. Ketika pasangan kita happy, maka kita akan lebih dan lebih berbahagia lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya yang terjadi 2 tahun yang lalu. Dan saya ingin merefleksikan ini, ketika Anda dalam posisi saya, apa yang Anda akan lakukan? Ini merupakan tes, kita ini sudah lemah lembut atau belum. 2 tahun yang lalu saya ke satu rumah sakit untuk memeriksakan mata saya. Kedua mata saya katarak. Mata yang sebelah kiri 50%, mata yang kanan 20% bisa melihatnya. Karena saya sudah beberapa kali cedera, akhirnya saya memutuskan ke dokter untuk mata kanan ini dioperasi saja. Saya ke dokter mata terkenal di salah satu rumah sakit mata terkenal di Jakarta. Dokternya periksa dan kita sudah sepakat minggu depannya akan dioperasi. Nah, sebelum dioperasi harus ada prosedur pemeriksaan lensa mata, pemeriksaan syaraf mata. Nah, saya mengikuti prosedur itu. Ketika perawat itu mendatangi saya untuk memastikan lagi nama saya siapa, tanggal kelahiran saya. Terus dia berkata, menurut dokter, Bapak akan dioperasi tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, mata kiri. Saya kaget. Kok mata kiri, suster? Seharusnya mata kanan. Tahu jawaban susternya? Oh, gampang Pak. Nanti pas operasi Bapak bilang aja dokternya, Dok, gak usah mata kiri, mata kanan aja. Karena mata kanan sudah gak lihat. Gampang Pak, ngomong sama dokter begitu. Saya jadi kaget. Kok gampang banget ya? Mau operasi mata bisa terjadi perubahan mendadak di saat operasi. Saya kan orang awam, gak ngerti tentang hal ini. Akhirnya saya bilang, bagaimana sebaiknya ya? Apa saya berbicara dengan pihak yang berwenang? Akhirnya saya diketemukan dengan wakil direktur daripada rumah sakit itu saudara. Rupanya dia tidak mengerti tentang mata. Dia dokter umum. Nah saudara sekalian, akhirnya kita berbicara jujur. Ketika saya berbicara dengan dokter ini, saya agak keras dan agak tegas. Karena saya tidak mau jadi malpraktek.
Bayangin saudara, kalau ada apa-apa dengan mata saya, ini kan bukan cuma mata, ini juga mata pencaharian saudara sekalian. Nah kalau ada apa-apa dengan mata saya kan saya nggak bisa lihat, itu akan jadi masalah yang besar. Jadi saya mau pastikan sebelum dioperasi. Akhirnya dokter ini bilang, oke, besok Bapak kembali ke dokter yang akan mengoperasi Bapak untuk kemudian dicek ulang lagi. Nah besok paginya saya datang ke dokter yang akan mengoperasi saya. Mungkin dari dokter ini, wakil direktur ini sudah info ke dokter itu. Begitu saya duduk bersama istri saya dan kebetulan ada seorang teman dekat mendampingi saya. Jadi kami bertiga masuk ke ruangan dokter. Belum kami duduk, dokternya sudah marah-marah saudara. Dokternya sudah maki-maki, mengutuk-ngutuk saudara. Kami bertiga kaget. Belum diperiksa, belum apa-apa, sudah marah-marah dengan pintu kliniknya terbuka. Jadi orang di luar bisa dengar kami dimarah-marahin. Aduh kami speechless deh, gak bisa ngomong. Akhirnya dia bilang, saya gak mau operasi Bapak. Saya gak mau tangani Bapak, sudah Bapak cari dokter lain. Ya sudah, akhirnya kami bertiga keluar. Dalam hati saya kok gini ya. Kok hasilnya seperti ini? Saya ingin berobat, kok malah diginiin? Kalau Bapak Ibu jadi saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Teman dekat saya sempat emosi, dia marah-marah. Saya bilang udah tenang aja, gak usah diperhatikan, gak usah dimasukin hati. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Kalau saya gak jadi operasi dengan dia, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya saudara? Beberapa bulan kemudian akhirnya saya tetap dioperasi, tapi saya ganti dokter ke dokter yang lain. Beberapa bulan kemudian ketika saya duduk di Plaza Indonesia bersama seorang teman dari Australia, tiba-tiba masuk WA. WA itu saudara berisi fitnah tentang saya. Yang bercerita bahwa saya ini ngamuk di rumah sakit itu, saya ini marah-marah, saya sampai jadi batu sandungan. Rupanya wakil direktur tuh kenal saya nggak kenal dia. Ya maklum orang terkenal saudara, jadi dia kenal saya. Dan dia viralkan WA itu ke banyak orang. Sampai akhirnya teman saya terima, teman saya nggak percaya, dia forward ke saya. Saya kaget, kok ada fitnah seperti ini? Yang kejadian sebetulnya tidak seperti ini. Saya tidak marah-marah, saya tidak ngomong-ngamuk. Saya memang ngomong keras dan tegas. Karena saya tidak mau jadi korban daripada dokter. Waktu itu teman saya dari Australia bilang, Pak, kabar baik nih Pak. Indonesia baru mensahkan undang-undang ITE. Jadi Bapak bisa tuntut ke pengadilan, kan Bapak punya teman pengacara banyak. Nanti Bapak tuntut ke pengadilan dan nanti kan bisa diinvestigasi, diperiksa ini sumber WA ini dari mana. Dan Bapak bisa tuntut biang keroknya. Saya berpikir iya oke juga nih ide. Tapi kemudian saya pikir buat apa ribut ya. Toh mata saya juga sudah baik. Mata saya sudah bisa melihat dengan jelas. Ngapain saya ribut-ribut, ngabisin energi, ngabisin waktu. Ya sudah ampuni aja orang itu. Nah kalau Anda dalam posisi saya, apa yang Anda lakukan? Ini tes, kita lemah lembut atau tidak. Atau mungkin saudara pernah periksa ke dokter. Anda ke klinik, Anda antri ke dokter. Anda dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan menderita karena penyakit. Dan Anda antri dapat mungkin di urutan nomor 20. Anda nunggu dalam keadaan kesakitan. Orang masuk, pasien masuk keluar, pasien masuk keluar. Tiba-tiba ada orang baru datang, dipanggil masuk. Datang lagi orang, dipanggil masuk. Anda gak kunjung dipanggil-panggil. Anda sudah tunggu mungkin 2-3 jam. Kok gak dipanggil-panggil? Apa reaksi Anda? Apa sikap Anda? Itu ujian yang Tuhan izinkan terjadi pada kita untuk menguji nih. Kita lemah lembut atau tidak? Kita sudah lemah lembut atau belum? Nah hari-hari ini kita harus belajar untuk lemah lembut. Emosi kita, kemarahan kita,
kegarangan kita, kekuatan kita harus dikendalikan. Seperti kuda tadi, saudara. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi. Apa yang terjadi kepada orang yang lemah lembut? Apa yang terjadi pada orang yang lemah lembut? Yang pertama, kelemah lembutan akan mengurangi konflik dengan sesama. Kelemah lembutan membuat konflik bisa jadi minimal, saudara sekalian. Kita baca Amsal 15 ayat 1 menulis demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, meredakan kemarahan. Jadi kalau ada orang marah-marah, saudara sekalian, jawab dengan lemah lembut. Jangan balas teriakan dengan teriakan, ribut jadinya, saudara. Amin. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Orang yang ngomongnya ketus, orang yang ngomongnya pedas, saudara, itu membuat orang jadi marah. Tapi orang yang lemah lembut itu membuat kemarahan jadi reda. Makanya kalau suami lagi bad mood, stres di kantor, mungkin stres mikirin utang yang belum dibayar, bunga bank yang ngejar-ngejar terus. Ketika mungkin di rumah suami mau ngomel-ngomel, ibu-ibu tenang aja. Jangan dibalas dengan teriakan. Tenang aja. Tenang aja. Kadang-kadang orang marah itu penyebabnya banyak. Mungkin karena dia lagi stres, mungkin karena dia lagi ketakutan, atau mungkin dia sudah terikat dengan roh kemarahan. Jadi kebiasaannya marah. Kita harus menjawab dengan lemah lembut, saudara sekalian. Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 menulis demikian. Jika amarah penguasa, amarah bos menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran, kelemah lembutan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ketika bos, penguasa marah-marah, diam aja. Diam aja. Jangan dilawan. Jangan dibalas. Karena kesabaran, kelemah lembutan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Sehingga nggak ada hal yang tidak baik terjadi pada kita sebagai efeknya. Saya mendengar kesaksian seorang pendeta di satu desa. Waktu itu jemaatnya berkembang, dia mulai membangun gedung gerejanya. Ketika mereka mulai membangun gedung gerejanya, masyarakat di sekitar itu marah, nggak suka, demo minta mereka menghentikan pembangunan gedung itu. Akhirnya, saudara, si pendeta ini harus menghadap seorang pejabat yang berkuasa yang mengurus hal ini. Akhirnya pendeta ini bertemu dengan si pejabat itu. Selama pertemuan, pejabat ini marah-marah, maki-maki, saudara. Ngomongnya kotor, ngomongnya jorok. Si pendeta diam aja. Dia dengerin aja apa perkataan daripada si pejabat ini. Ketika sudah selesai, si pendeta mau pamit. Terus dia merasa di hatinya ada dorongan Roh Kudus untuk dia menyalami si pejabat itu dan cium tangan pejabat itu. Si pendeta ini bergumul, saudara sekalian, bergumul banget. Ini orang lagi marah besar, lagi maki-maki, lagi jengkel, lagi emosi, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan dorongan untuk dia salami bapak itu dan cium tangannya. Apa enggak sekalian diteplak itu nanti, saudara sekalian? Tapi akhirnya pendeta ini taat kepada Roh Kudus. Ketika dia mau pamit, dia kemudian dekati bapak itu, dia menyalami bapak itu, dan kemudian dia cium tangan bapak itu. Luar biasa. Seketika itu juga bapak tuh jadi reda marahnya. Bapak itu hilang emosinya, dia malah jadi baik. Kemudian dia berkata sama pendeta itu, dia bilang, sudah, tak usah dimasukin hati kata-kata saya. Kamu lanjutkan saja pembangunan gedung kamu. Lanjutin aja, supaya jemaat kamu bisa beribadah. Nanti saya yang back kamu. Saya yang jadi jaminan buat kamu. Kamu gak usah takut. Si pendeta kaget, saudara. Tadinya dilarang, dimaki-maki, sekarang direstui untuk pembangunan gedung. Saudara sekalian, kelemah lembutan meredakan kemarahan. Kelemah lembutan meredakan konflik, saudara.
mengurangi konflik dalam hidup kita. Istri saya punya om dan tante. Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu kami diundang Golden Wedding Anniversary mereka. Ulang tahun 50 tahun pernikahan mereka. Waktu itu kita bersyukur banget ya. Bisa merayakan 50 tahun wedding anniversary itu luar biasa banget. Waktu kita duduk makan, saya bertanya sama si tante. Saya bilang, tante, apa yang membuat tante bisa bertahan 50 tahun dengan om ini? Om ini terkenal kasar, orangnya keras, saudara sekalian. Dia itu gak peduli perasaan orang lain. Dia bisa marahin istrinya depan orang, saudara sekalian. Dan kadang-kadang makin tua makin cerewet. Terus saya tanya, tante, om ini kan seperti ini sifatnya. Tante kok ia bisa bertahan 50 tahun sama om ini? Terus si tante jawab, ya kita diam aja. Kalau dia marah-marah, cuekin aja katanya. Nanti lama-lama dia pikir-pikir dia salah. Akhirnya dia minta maaf tuh. Terus anaknya neletuk bilang gini, Pak Agus, tahu gak kenapa mama sabar menghadapi papa? Ternyata mama itu budak. Mama itu budak. Makanya saudara sekalian, ketika suamimu marah-marah, ibu-ibu, budak aja. Ketika istrimu ngomel-ngomel, cerewet-cerewet, bapak-bapak, budak aja. Janganlah Denny, jangan dibalas saudara sekalian. Amin. Yang kedua, kelemah lembutan akan mengalahkan fitnahan. Kelemah lembutan akan mengalahkan kritikan. Semakin sukses kita, semakin tinggi posisi kita, semakin banyak orang yang tidak suka dengan kita. Angin semakin kencang, kita akan dikritik, kita akan dibully, dan sangat mungkin kita akan difitnah. Nah, kita akan bisa meredam kritikan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, saudara. Dulu kalau saya dikritik, saya marah, saya emosi. Tapi sekarang saya pikir buat apa salah Denny kritikan yang diajukan kepada saya. Saya harus lihat apakah kritik ini tentang saya atau kepada saya. Seringkali kan kritik itu tentang apa yang kita lakukan, tentang pelayanan kita, koreksi diberikan, oh ya kalau bagus kita terima. Tapi seringkali kritikan itu kepada kita. Nah itu yang kita harus jaga, supaya kita tidak sakit hati, kita tidak tersinggung, kita tidak dendam. Saya tuh salut sama Pak Jokowi. Semua bulian, kritikan, fitnahan dia terima. Dia dibilang turunan PKI, dia dibilang orang Cina, dia dibilang pelangga pelongo, dia dibilang AIUL, banyak sekali fitnah. Tapi Jokowi diam aja tuh saudara. Nah saudara sekalian, sekarang kalau saya dikritik, saya belajar lemah lembut. Karena saya berpikir kenapa orang kritik saya, karena mungkin saya lebih dari orang itu. Dan orang gak suka kalau kita lebih dari dia. Atau kita mungkin melakukan satu hal yang berdampak. Satu hal yang menghasilkan banyak hal yang berguna. Jadi orang gak suka hidup kita produktif, hidup kita berdampak. Orang gak suka, orang mulai kritik, fitnah kita. Atau mungkin saya merasa ada orang-orang yang memang hobinya mengkritik. Ada orang-orang yang gak suka orang lain senang, saudara sekalian. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 13a menulis demikian. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Amin. Kita belajar orang yang lemah lembut itu ramah. Jadi walaupun kita difitnah, jawablah dengan ramah. Seorang teman bilang, kita ini harus punya mental seperti badak. Badak tuh, aduh keras banget, tapi hati harus lembut. Belajar dari Yesus. Yesus itu dibully, difitnah luar biasa. Habis-habisan dibully, difitnah saudara. Tapi Yesus gak pernah klarifikasi itu. Yesus gak pernah membela diri itu. Dia diam aja. Saudara, kalau ada orang kritik Anda, orang fitnah Anda, diamin aja saudara. Lama-lama orangnya capek juga diam sendiri saudara. Percaya, kebenaran itu pasti muncul membela kita. Kalau kita hidupnya benar, pasti kebenaran itu akan muncul. Dan orang bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Yang ketiga, kelemah lembutan itu powerful.
Dahsyat luar biasa. Kita bicara dunia marketing. Sekarang kalau kita mau menjual barang, gak bisa memaksa. Tapi harus dengan persuasif. Harus dengan lemah lembut. Kita baca deh. Amsal 25 ayat 15. Ini untuk orang-orang marketing nih saudara sekalian. Dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut mematahkan tulang. Haleluya. Dengan kelemah lembutan kita, orang bisa diyakinkan. Dan lidah lembut itu mematahkan tulang. Orang bisa kelepak, jedes gitu saudara. Oh, kita ngomong lembut aja. Tapi powerful. Itu bisa mematahkan tulang. Wow, keren. Dahsyat sekali. Dalam marketing, jangan maksa, jangan nodong. Dengan kelemah lembutan. Barang Anda yang Anda jual, pasti akan meyakinkan orang dan orang akan beli. Dalam menegur orang, dalam mendisiplinkan orang, jangan dengan keras. Jangan dengan tangan besi, tapi tegurlah dengan kasih. Tegurlah dengan lemah lembut. Kita menegur orang dengan kasih supaya hidupnya berubah. Bukan kita menegur orang karena kita membalas dendam kepada dia. Perhatikan, penginjilan yang efektif bukan dengan cara menyerang, tapi dengan cara persuasif, lemah lembut, ajak ngobrol, pendekatan. Nah, saya mau berbicara ayat buat para wanita nih. 1 Petrus 3:4 menulis demikian. Tetapi perhiasanmu ibu-ibu, para wanita, ialah manusia batinia yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kecantikan seorang ibu itu bukan dandanan di luarnya, tapi manusia batinianya yang lemah lembut. Saya sedih jujur, sekarang banyak para wanita, karena mungkin tuntutan keadaan, karena mungkin tekanan hidup, banyak wanita kehilangan kelemah lembutannya. Kehilangan kelemah lembutannya. Ayo para wanita, kembali miliki roh yang lemah lembut. Dan dihubungkan dengan kata tentram. Jadi kelemah lembutan yang membuat kita tenang, kita tentram. Yang keempat, yang terakhir, orang yang lemah lembut pasti diberkati Tuhan. Kita baca ayatnya, Matius 5 ayat 5 menulis demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Haleluya. Orang yang lemah lembut disebut berbahagia. Orang yang lemah lembut disebut diberkati Tuhan. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau belajar untuk lemah lembut. Belajar. Karakter dasar kita nggak lemah lembut. Kita harus belajar menaklukkan kekuatan kita. Menaklukkan, mengontrol emosi kita. Belajar lemah lembut. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Urala batakanda la basyanda la batakanda la basyanda. Urala batakanda la basyende de betiki dia basyanda. Urala batakanda la basyanda la batiki dia basyanda lam. Iri bekura batuku dia basyakana batakala basyikira batakama. Oh, hamba berdoa Tuhan, lawat setiap umat-Mu. Biar kami belajar dari-Mu ya Yesus, untuk kami memiliki karakter rendah hati dan lemah lembut. Biar buah roh itu dihasilkan dari kehidupan kami. Hamba berdoa Kau menjamah, Kau melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah online ini. Kau bentuk kami, Kau proses kami, supaya hidup kami boleh menghasilkan kelemah lembutan itu. Dan orang bisa melihat betapa karakter Kristus ada di dalam kami. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu ya Bapa.
Biarlah Tuhan terus proses hidup kami, proses karakter kami, bentuk kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi serupa seperti Yesus. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun beban pergumulan mereka, Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan menjamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Oh, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang putus asa, patah semangat Tuhan berikan semangat yang baru, bangkitkan iman yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn dan keluarga. Berkati semua Tuhan leaders, pemimpin di gereja ini. Tuhan berikan kesatian, kesepakatan dalam mengembalakan gereja ini. Ada hikmat, ada urapan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih buat Bapak Pendeta Agus Lutan yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Dan kami mau belajar sesuai dengan firman-Mu. Kami akan memberikan Tuhan, bahkan kami percaya juga, kelak juga kami akan menuainya Tuhan. Oleh sebab itu memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini Kau pakai untuk menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari gembala kita. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang dikasihi Tuhan, yang diberkati dan percaya katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dan sampai ketemu di ibadah online Gereja City of Love yang selanjutnya. Salam sehat selalu. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru,
orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.